Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Rahmawati dengan NIM 105271106119, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umrudunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita, tentu saja dalam hal ini tugas akhir kita. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dan membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus berwirausaha. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa wirausaha atau entrepreneur adalah seseorang yang berani mengambil resiko atau orang yang berani mengambil inisiatif untuk mengumpulkan sumber daya dengan menggunakan cara yang inovatif dan berani mengambil resiko atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah wirausaha dan kewirausahaan itu sama? Jawabannya tentu tidak. Wirausaha adalah orang atau pelaku, sedangkan kewirausahaan adalah proses atau sesuatu yang dilakukan oleh wirausaha. Dengan demikian bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dengan menanggung resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial yang mengiringi serta menerima imbalan moneter atau kepuasan dan kebebasan pribadi. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus berwirausaha? Nah, berwirausaha itu menurut saya sangat penting. Begitupun dengan kata salah seorang sosiolog, yaitu David McCallum, yang mengatakan bahwa suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur atau pengusaha. Sedikitnya 2% dari penduduk negara tersebut. Sedangkan di dalam Al-Quran pun Allah juga telah menjelaskan tentang mengapa kita harus berwirausaha dan mengapa wirausaha itu penting. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ketika ada panggilan azan pada hari Jumat, cepat-cepatlah mengingat Allah dan tinggalkanlah penjualan. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu sekalian jika kamu sekalian mengetahui. Nah, di ayat ke-10 mengatakan bahwa jika sholat telah selesai dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan banyak-banyaklah ingat kepadanya supaya kamu sekalian menjadi orang yang beruntung.
Nah, kemudian di ayat ke-10 mengatakan Allah berfirman, dan jika mereka melihat barang dagangan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu, Muhammad, berdiri sedang berkhutbah, katakanlah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari hiburan dan perdagangan dan sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, tentang keterkaitan ayat ini dengan kewirausahaan, bahwa ayat ini telah menganjurkan seorang muslim untuk tidak boleh bermalas-malasan dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena perintah agar setelah selesai sholat itu untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, dalam bentuk amar atau perintah yang mengandung arti segera, sebagaimana hal itu telah dibahas luas dalam ilmu usul fikih. Nah, kecuali memang ketika waktu istirahat, dan waktu istirahat hanya dipakai untuk istirahat dan sekalian untuk sholat. Teman-teman sekalian, jadi wirausaha memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena wirausaha dapat mengurangi jumlah pengangguran, terutama pengangguran pendidikan tinggi, dan meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan akan mendorong minat serta potensi diri seseorang yang dimiliki untuk mengelola usaha secara profesional, dan juga hendaknya minat tersebut diikuti dengan suatu perencanaan dan perhitungan yang matang. Nah, misalnya dalam hal memilih dan menyeleksi bidang usaha yang akan dijalankan sesuai dengan prospek dan kemampuan pengusaha. Nah, pemilihan bidang usaha seharusnya disertai dengan berbagai pertimbangan, misalnya seperti minat, modal, kemampuan, dan pengalaman sebelumnya. Nah, jika belum memiliki pengalaman sebelumnya, seseorang dapat menimba ilmu dari orang lain. Nah, pertimbangan lainnya adalah seberapa lama jangka waktu perolehan keuntungan yang kita harapkan ke depannya. Teman-teman sekalian, menurut saya jika ingin membuat salah satu ide usaha yang tidak membutuhkan banyak biaya, yaitu dengan memperhatikan potensi yang terdapat di desa kita. Nah, misalnya di desa kita merupakan salah satu penghasil kentang terbesar. Nah, kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk membuka suatu peluang usaha untuk masyarakat sekitar dengan cara membuat satu produk usaha, yaitu keripik kentang. Ini menurut saya merupakan ide usaha yang sangat bisa dijangkau oleh masyarakat yang memiliki yang terbatas ekonomi atau ekonomi menengah ke bawah. Nah, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.